Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 ingin melakukan presentasi yang berjudul Struktur Organisasi dan Perubahan Organisasi yang beranggotakan 1. Lutfi Rahmanda Putri Kirana, 2. Anton Dwi Rahmawan, 3. Rofi Azhar, dan 4. Tarisa Dinatri Indrawati. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi akan mendefinisikan bagaimana tugas para pekerja secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Fungsi struktur organisasi. 1. Memberi kejelasan tanggung jawab. 2. Menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. 3. Menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. 4. Memberikan uraian tugas yang dibebaskan secara jelas. Jenis struktur organisasi. 1. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsinya masing-masing manajemen. 2. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, atau servis atau layanan, pasar, dan letak geografisnya. 3. Struktur organisasi lini. Jenis struktur organisasi ketiga yang akan kita bahas adalah struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah, dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. 4. Struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando. Akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. 5. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. 6. Struktur organisasi komite atau proyek. Jenis struktur organisasi terakhir yang lazim digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok penjabat dan berupa dewan atau komite. Contoh jabatan pada struktur organisasi. Yang pertama ada direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Jajaran direksi merupakan bagian yang penting, posisinya berada di paling atas dari seluruh jabatan. Yang kedua ada manajer. Jabatan manajer adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasi macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari manajer adalah untuk membuat pengarahan dan keputusan, kebijakan, supervisi, dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Yang ketiga ada divisi atau departemen. Bagian ini dipimpin oleh kepala divisi yang memiliki tugas untuk memimpin bidang tugas dari departemennya. Ada berbagai departemen atau divisi yang ada di sebuah struktur organisasi perusahaan sesuai dengan karakteristik perusahaan. Di antaranya ada departemen pemasaran dan penjualan, departemen HRD dan GA, departemen produksi, dan lain sebagainya. Keempat ada administrasi dan gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugasnya adalah untuk mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, bahkan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. Contoh struktur organisasi yaitu ada struktur organisasi mahasiswa dan struktur organisasi perusahaan. Di sini struktur organisasi mahasiswa dan organisasi perusahaan sangat berbeda.
Definisi perubahan organisasi. Menurut Hedge tahun 1997, perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Jenis perubahan organisasi. 1. Perubahan tidak terencana. Perubahan bersifat spontan, tanpa adanya arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi, contohnya pemotongan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. 2. Perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasinya. Tahap perubahan organisasi. John Kotter mengungkapkan ada 8 tahap dalam melaksanakan perubahan organisasi. Yang pertama, menciptakan kebutuhan untuk berubah. Kebutuhan untuk melakukan perubahan dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi bersama dengan seluruh elemen perusahaan terkait dengan berbagai aspek yang terjadi dalam perusahaan, terutama mengenai tantangan yang dialami perusahaan dalam persaingan bisnis ataupun situasi yang kurang menguntungkan perusahaan. 2. Membentuk kondisi yang kuat. Dukungan dan antisipasi orang-orang lain yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di kalangan perusahaan sangat dibutuhkan sebagai tim perubahan atau pelopor perubahan. Tim perubahan ini kemudian dijadikan koalisi yang kuat dan menggerakkan proses perubahan perusahaan secara konstan dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan visi dan strategi. Visi yang dimaksud dibentuk atas ide dasar dan gagasan-gagasan hebat serta solusi atas hal-hal yang ingin dicapai melalui perubahan. Kejelasan visi akan memudahkan untuk membangun strategi perubahan yang utuh dan lengkap sehingga memudahkan proses implementasinya. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan perlu dikomunikasikan kepada seluruh elemen perusahaan karena hal tersebut merupakan rangkaian langkah yang akan menentukan keberhasilan proses perubahan. Visi yang efektif akan terlihat ketika kemampuan dan kekuatannya dapat direfleksikan dengan jelas dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. 5. Menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut. Semua aspek yang berlangsung dalam proses-proses perubahan harus dimonitor dan dievaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jika dalam pelaksanaan ditemukan hambatan-hambatan yang mengganggu baik dalam arti teknis maupun karena sikap dan perilaku tertentu dari sebagian karyawan tertentu, para pemimpin dan tim perusahaan harus berani mengambil tindakan yang tepat melalui koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. 6. Merencanakan dan mengusahakan keuntungan-keuntungan jangka pendek. Kesuksesan jangka pendek dapat menjadi sumber energi yang sangat kuat untuk tetap menggerakkan berlangsungnya proses-proses perubahan. Oleh sebab itu, keberhasilan-keberhasilan dalam tahap-tahap perubahan harus diangkat ke permukaan sehingga dapat dilihat oleh semua elemen dalam perusahaan. Kesuksesan-kesuksesan tersebut dapat dijadikan saran yang efektif untuk meredam pihak-pihak yang masih meragukan jalannya proses perubahan organisasi. Untuk mencapainya, perlu adanya strategi yang dilakukan dengan melihat target-target kesuksesan dari proses perubahan yang tidak mendapat serangan kritik yang terlalu besar serta tidak memiliki exposure resiko kegagalan yang terlalu tinggi. Yang ketujuh, membangun perubahan yang berkelanjutan. Jika proses perubahan masih memiliki ruang untuk peningkatan yang lebih jauh, pemimpin perusahaan dan tim-tim manajemen perubahan harus tetap mengupayakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, karena menyatakan keberhasilan sesuai tujuan secara terburu akan merusak semangat perubahan. 8. Melambangkan perubahan dengan budaya organisasi. Melembagakan perubahan dengan budaya organisasi. Proses-proses perubahan yang telah berlangsung harus ditautkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan secara keseluruhan, yaitu semua aktivitas-aktivitas perubahan harus direfleksikan secara budaya perusahaan. Kemudian ada strategi perubahan organisasi. Yang pertama ada force quotient
Strategi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward dan punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapat reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Sesuai untuk digunakan dalam tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Yang kedua ada rational persuasion strategi. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force coercion namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Yang ketiga ada shared power strategi. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.